Selamat sore teman-teman. Hari ini hari apa ini? Selasa 5 November 2024. Bertemu lagi kita di dalam acara yang mungkin ini kali terakhir ya saya pakai kata keren, cadas men. Takut nanti disu atau diugat oleh Refli Harun. Ya, tapi mudah-mudahan nggak menghilangkan esensi dari konten yang saya buat. Nah, teman-teman JRW sekalian, tadi kita ini kontennya singkat aja ya, nggak usah terlalu panjang ya sore ini. Ya, kurang 22 hari jelang pelaksanaan Pilgub Jakarta 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 hari bulan November 2024, hari Rabu ya. Hari Rabu minggu terakhir di bulan November 2024 ya. Jadi kita analisa dulu, karena tadi saya sempat menyimak siaran berita Kompas petang di Kompas TV ya. Ada satu penelitian dari Litbang Penelitian dan Pengembangan Kompas ya, yang mengatakan ada sebagian pemilih dari yang asalnya dari partai-partai yang ada di dalam kelompok koalisi Indonesia Maju Plus ya, yang mengusung pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta nomor 1 ya, Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, ke pasangan calon wakil gubernur Jakarta maksud saya nomor 3 Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, yang diusung oleh PDI Perjuangan, didukung oleh Partai Hanura dan Partai Umat ya, dukung oleh Partai Hanura dan Partai Umat. Ini jadi yang paling ramping ya partai. Nah, tadi saya kaget juga, tercatat ada banyak sekali ya yang suara itu beralih. Bahkan mohon maaf ya, Gerindra dan tadi saya nggak lihat dari Golkar ya, pemilih yang asalnya dari partai Gerindra dan PKS ya, selisih interval memilih paslon RK Suswono dan Pramdul ini nggak jauh signifikan, nggak beda jauh. Nah, apalagi PKS ini yang undecidednya ternyata banyak dari Kompas. Selisih pemilih PKS yang memilih RK Suswono, Pramdul cuman sekitaran 6%-an, dan yang masih undecided ya, termasuk konstituen PKS yang tergabung dalam apa yang kemudian disebut sebagai Gercos ya, gerakan coblos semua. Nah, ini kan adalah kelompok aspirasi dari kelompok ya pendukung fanatik loyal dari Profesor Anies Baswedan yang gagal untuk mengantar Pak Anies dicalonkan kembali sebagai gubernur Jakarta. Ini ada di bagian situ 20% ya. Tapi jangan salah juga, tadi dalam temuan Litbang Kompas, pemilih PDIP yang ada di Pramono Anung Rano Karno memang hampir 67%. Tapi sebagian lagi 13% itu akan memilih Ridwan Kamil Suswono
dan sisanya lagi memilih calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta nomor 2, Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana. 4,5% dari konstituen PDIP akan memilih itu, ya. Tapi hampir 67%, 66, sekian persen pemilih PDIP akan ke Pramono Anung Rano Karno. Nah, jadi gini teman-teman ya. Apa yang terjadi sekarang ini adalah apa ya? Angin perubahan itu datangnya ke Pramono Anung Rano Karno, ya. Jadi saya tuh sebenarnya jauh sebelum Litbang Kompas mengumumkan, ada beberapa partai-partai Kim, bahkan di Gerindra sendiri, ya, bahkan di Gerindra sendiri selisih pendukung-pendukung partai Gerindra yang memilih RK Suswono dan Pramono Dul ini gak jauh, ya. Ini banyak banget variabelnya. Tapi maaf kalau saya lebih akan mengedepankan analisis pribadi saya, ya. Satu, gini ya, ada kode rahasia dari Kertanegara. Jadi kan pada tanggal 16 Oktober kemarin, pas pemanggilan sejumlah nama, pada waktu itu bakal calon menteri dan bakal calon wakil menteri, ya pada intinya bakal calon anggota kabinet kepresidenannya Pak Prabowo Subianto lah, ya, dipanggil ke rumahnya Pak Prabowo yang ada di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu. Yang datang duluan itu bukan nama yang akan ikut di dalam kabinet yang namanya adalah Kabinet Merah Putih kemudian. Tapi yang datang pertama adalah Pak Pramono Anung atau Pak Pram, yang datang pertama kali. Nah, kok bisa? Kan Pak Pram ini kan mengatakan ditawari untuk jadi menteri di Kabinet Merah Putih atau kabinetnya Presiden Prabowo, ya kan? Tapi nggak mau beliaunya. Beliau memilih untuk fokus bertarung dan memenangkan kompetisi di Pilgub Jakarta 2024 ini. Bentar teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Jadi bisa jadi datangnya Pak Pram atau Mas Pram ke rumahnya Pak Presiden Prabowo Subianto Kertanegara itu bisa jadi adalah sebuah kode rahasia bahwa sebenarnya diam-diam Pak Prabowo itu memberikan dukungannya kepada Pak Pramono Anung. Dan bisa jadi ada kesepakatan yang dirahasiakannya, di mana PDIP ini tidak duduk sebagai partai oposisi, ya, partai oposisi di era kepresidenan Prabowo Gibran, tetapi memberikan dukungan dan kepercayaan atau confidence and supply kepada kepresidenan Prabowo Subianto. Jadi untuk periode ini kita tidak ada partai oposisi, karena PDIP itu tidak sebagai partai oposisi. Dan yang saya sebut sebagai kode rahasia dari Kertanegara ini juga kaitannya dengan 2029. Bisa jadi dibalik dugaan dukungan diam-diamnya Presiden Prabowo kepada Pramono Anung, ya. Walaupun kemarin kan virame tuh Ridwan Kamil makan malam bersama Pak Prabowo, bahkan sampai mendatangi Pak Jokowi di Solo, ya kan? Menurut saya gini loh, mungkin itu ada kode bahwa sebenarnya ya bisa jadi ini adalah, orang mungkin akan mentafsirkan ya itu adalah penegasan bahwa
Ridwan Prabowo itu dukungnya Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung gitu loh. Tapi mohon maaf teman-teman, 16 Oktober kemarin di Kertanegara itu ada bukti, itu adalah bisa jadi bukti awal ada kesepakatan atau ada semacam hal yang di Santa Fe-nya cakep ya. Hal yang dirahasiakan tentunya di balik pintu, behind closed doors, antara Prabowo dan Pramono Anung, Presiden Prabowo dan Cagup Pramono Anung. Nah, apalagi kan Pak Pram ini kan sentimennya positif di masyarakat gitu loh. Sentimennya positif di masyarakat dan orang tuh kayak menaruh hormat gitu loh kepada beliau. Nah, bisa jadi ini dimanfaatkan Pak Prabowo agar PDIP ini nggak sampai duduk sebagai oposan lah pemerintahannya Pak Prabowo nanti. Dan bisa juga ini adalah bentuk dukungan diam-diam dari Pak Prabowo ke Pak Pramono. Bisa jadi. Nah, lalu apa yang terjadi pada saat Ridwan Kamil tuh makan malam sama Pak Prabowo? Ya mohon maaf, ini mungkin bisa jadi kalau boleh dibilang ekspresi kepanikan atau mentalitas kalah seperti yang dikatakan sekjen saya Pak Hasto Kristianto, saya rasa nggak pas ya. Nggak pas ya. Nggak pas. Namanya orang pengen menang kompetisi kan segala cara pengen dilakuin. Pasti kan pengen mendapat dukungan dari orang-orang yang punya pengaruh kuat. Ya, harus kita akui Pak Jokowi itu walaupun sudah selesai tugas jadi presiden itu, pengaruh publik itu masih kuat banget. Pengaruhnya itu masih kuat banget, dan sentimen publik kepada Pak Jokowi itu juga masih terbilang positif. Jadi wajar kalau Pak Ridwan Kamil ini merapat ke Solo ketemu Pak Jokowi, ya karena memang Pak Jokowi ini harus kita akui pengaruhnya masih kuat. Bahkan beberapa hari yang lalu didatangi oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya karena memang harus kita akui Pak Jokowi ini walaupun sudah nggak punya jabatan apa-apa, pengaruhnya masih kuat. Ini nggak bisa dibantah teman-teman. Sangat amat tidak bisa dibantah. Pengaruhnya Pak Jokowi itu masih kuat. Gitu. Pak Jokowi pengaruhnya masih kuat. Mantan Presiden Jokowi itu masih dipandang baik oleh masyarakat gitu loh. Saya akui. Ya. Masih dipandang baik oleh masyarakat walaupun sentimen negatif kepada mantan Presiden Jokowi pun juga kita tidak bisa remehkan. Itu besar juga gitu loh. Jadi intinya Presiden Jokowi ini baik itu di akhir pengabdiannya sebagai presiden dan di saat-saat pertama duduk mantan presiden, memang harus saya akui memang beliau adalah figur yang polarizing, figur yang membelah gitu loh. Sekarang ini ada yang mandangnya positif banget, ada yang mandangnya negatif banget. Well, it's fine, it's definitely fine. Selama masih penilaiannya objektif, tidak subjektif menyerang personalnya beliau, ya itu menurut saya nggak kenapa-kenapa. Kecuali kalau misalkan nih you dislike Pak Jokowi atau mantan Presiden Jokowi karena sesuatu dan you serang personalnya, you serang dignitinya Pak Jokowi gitu ya. Ya mohon maaf, saya akan gabung dengan orang-orang yang akan bela Pak Jokowi mati-matian juga. Karena yang diserang itu adalah dignitinya dari Pak Jokowi, harga diri dan martabat dan marwah dari Pak Jokowi. Jadi jangan mengkritisize boleh, tapi kalau sudah personal attack, sudah ad hominem, jangan deh ya. Nggak boleh, nggak bagus. Saya nggak suka kalau udah kayak gitu.
Nih, lanjut ya teman-teman semua ya. Oke, kita lah. Nah, bisa jadi diam-diam ya Prabowo dan petinggi-petinggi Kim Plus di Jakarta ini mulai nyerah angkat tangan. Mulai nyerah angkat tangan gitu loh. Nyerah angkat tangan ya. Dan apa namanya? Udah realistis saja. Wah, kayaknya warga Jakarta lebih senang dengan nomor 3 dibandingkan dengan nomor 1. Kenapa? Karena ada Rano Karno di situ. Rano Karno ini kan identik dengan Betawi. Ya, Rano Karno itu identik dengan Sidul. Sidul anak sekolahan. Sinetron ikonik, sinetron Betawi legendaris yang tayang di 2 stasiun TV, di RCTI dan di Indosiar. Jangan salah, Sidul anak sekolahan itu pernah juga tayang di Indosiar, musim kelimanya. Itu tayang di Indosiar. Ya. Kalau RCTI itu nayangin Sidul anak sekolahan dari musim 1, 2, 3, 4 sama 6. Season 5-nya di Indosiar. Nah, harus diakui Sidul anak sekolah itu berhasil membuat nama Rano Karno itu kuat. Dan popularitasnya Rano Karno inilah yang menjadi magnet bagi nomor 3. Dan mohon maaf juga nih, mungkin karena pandangan publik yang positif kepada Pak Pramono Anung ya, yang apa istilahnya, dengan tekadnya kuatnya mewujudkan politik yang kita sebut politik riang gembira itu ya. Aduh, ini ada motor berat pula ini liwat. Mudah-mudahan aja nggak muncrat. Saya berhenti dulu. Nah, masih muncrat. Itu apa yang disebut sebagai politik, politik riang gembira itu berhasil menarik simpati dari mereka yang asalnya dari pendukung Pak Anies Baswedan. Iya. Jangan salah, ada beberapa elit-elit anak-anak abah yang merapat ke Pramono Anung Rano Karno. Bukan hanya Aldi Permana Putra, apalagi dan Iwan Tariganto. Ya kan? Bukan hanya Aldi Permana Putra atau Pepe dan Iwan Tarigan. Gitu loh. Terbukti ya. Terbukti ya. Ada banyak lagi yang ternyata elit-elit, my god, ada the train's coming. Jadi lihat kereta lewat dulu. Jam-jam sibuk sih, harus diakui. Memang ini jam-jam sibuk kereta api. Kayak jadi banyak sih berganti lewat. Nanti berapa menit kemudian muncul lagi dari arah Kebayo, arah mana? Arah Pondok Ranji dan begitu seterusnya. Sampai nanti tengah malam. Nah, kita lanjut lagi kawan. Kita lanjut lagi. Nah, jadi ada jadinya nih. Jadi ya, dengan hijrahnya petinggi-petinggi anak-anak abah, petinggi-petinggi pendukungnya Anies Baswedan, dimulai dari Forkabi ya, Forkabi, kemudian itu yang ada di sana FBR, Forum Betawi Rempuk. Datanglah kemudian sebagian dari Poros Jakarta dan ketua Poros Jakartanya langsung yang memberikan dukungan kepada pasangan
Pramono Anung Rano Karno nomor 3. Itu menyusul nama-nama anak-anak petinggi-petinggi anak abah yang lain seperti Tirta Lunggana atau Tirta Haji Lulung, anaknya almarhum Haji Lulung atau Abraham Lunggana. Kemudian ada lagi nama apa, Bestari Barus ya, Bestari Barus dari Nasdem, dan banyak lagi yang lain. Ini juga merapat ke Pramono Anung Rano Karno. Nah, karena terbukti ya, karena terbukti ya, Pak Pram ini sosoknya merangkul, dan kalau kata orang Jawa itu sosoknya tuh ngewongke gitu loh. Iya, nggak polarizing, dan jejak digitalnya, sentimennya relatif positif gitu loh. Nah, jadi wajar kalau hasil penelitian Kompas ya mengatakan ada sejumlah pendukung-pendukung dari KIM plus ya, Koalisi Indonesia Maju plus ya, yang mengalihkan dukungannya dari Ridwan Kamil ke Pramono Anung. Ya karena itu, karena visi misinya, karena popularitas Rano Karno, dan sentimen publik yang positif kepada Pak Pramono Anung, dan ditambah elektabilitasnya paslon Pramdul yang melejit terus di beberapa lembaga survei kecuali Poltreking yang baru diberi sanksi ya. Elektabilitasnya Mas Pram Bang Dul ini naik terus. Jadi ya mohon maaf itu ya, itu juga yang berkontribusi membuat pemilih-pemilih dari Kim Plus itu merapat ke Pramdul gitu. Ya, jadi itu sih yang bisa menjadi pembahasan kita sore ini, teman-teman ya. Jadi itu hanya sekedar tanggapan aja tentang hasil Litbang Kompas kaitan dengan ada boleh nggak saya bilang migrasi ya, migrasi suara sebagian dari Kim Plus dari RK Suswono ke Pramdul, Pramono Anung Rano Karno. Ada boleh kita bilang migrasi suara gitu loh, migrasi dukungan kalau saya boleh bilang, migrasi dukungan dari Ridho ke Pakar gitu ya. Jadi ya kalau ini dikapitulasi benar-benar oleh timnya Pakar Pramono Anung Rano Karno ya, ya tidak tutup kemungkinan paslon 3 ini, paslon Jakarta Menyala ini bisa memenangi Pilgub Jakarta 2024 ini dengan satu putaran. Bukan mustahil gitu loh, bukan sebuah hal yang mustahil terjadi gitu loh. Meskipun memang dalam seri survei yang baru-baru ini ya memang harus kita akui memang tidak sampai angka 50%. Yang terbaru ini ada yang mengatakan 46,1%, ada yang 38,3%, dan seterusnya gitu.
Tapi ya seiring waktu ya mungkin publik itu juga akan lama-lama nyadar bahwa ya Mas Pram dan Bang Dul lah yang boleh dibilang cocok untuk memimpin Jakarta, untuk membenahi Jakarta supaya membuat Jakarta kita makin menyala gitu, dan supaya Jakarta jadi pusat ekonomi global, jadi kota global yang membawa kesuksesan dan keberhasilan untuk Indonesia gitu. Mungkin ini aja yang bisa saya share pada sore ini. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tekan like dan subscribe dari YouTube saya. Ketemu lagi kita di waktu-waktu yang akan datang. Sampai jumpa lagi.